Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bikin konten ya, khusus untuk Takara battery pack untuk Sony ya. Ini NP-FW50. Jadi baterai traveling ini cocok banget untuk beberapa kamera mirrorless Sony ya, dari seri A5000, 5100, lalu seri 6000. Dan yang kita bawa ini Sony ZV-E10. Ini menggunakan platform baterai dengan soket yang sama. Ini adalah baterai third party ya, yang mana menurut saya ini adalah baterai third party yang paling worth it untuk dimiliki karena ada beberapa keunggulan ya. Jadi untuk kemasannya seperti ini teman-teman. Di sini ya, karena kita di alam apa adanya. Oke, jadi kalau kita beli baterai ini harganya nggak sampai 150.000 ya, 140 berapa gitu. Dan kalian bisa mendapatkan baterai dengan kapasitas 1080 mAh. Jadi di paket pembeliannya kalian dapat hard case seperti ini. Ini benar-benar proper ya, aman sekali. Lalu baterainya, bodinya berbalut warna coklat dengan kualitas plastik yang oke punya lah ini ya. Lalu untuk kerapian, build quality mantap ya. Konektor-konektornya juga rapi. Dan yang paling unik di sini, nah dia membawa konektor untuk USB Type-C. Di sini sampingnya ini ada baterai indikator. Jadi ketika dicas dia masih belum penuh, warnanya merah. Kalau sudah penuh dia warnanya hijau. Nah, sebenarnya untuk seri baterai ini ya dari Takara itu untuk semua jajaran mirrorless yang ada di Indonesia itu ada ya, dari Sony, Canon, Nikon, Fujifilm itu ada semua. Tapi hanya Canon yang punya baterai indikator di sini. Jadi kapasitas baterainya itu kelihatan. Tapi kalau yang lainnya, ini nggak ada teman-teman. Termasuk yang Sony, ini nggak ada. Nah, yang bikin saya suka bawa baterai ini adalah, yaitu tadi, dia sudah ada konektor USB Type-C-nya. Sehingga kalau kita lagi di alam seperti ini, kita kehabisan baterai gitu ya, butuh power, sedangkan sini nggak ada sumber listrik, kalian bisa menggunakan baterai ini. Kalau sudah habis nanti bisa kalian cas menggunakan power bank teman-teman. Ada beberapa pertanyaan juga sih mengenai ketahanan atau durability dari baterainya ya, kalau dibandingkan dengan baterai bawaannya. Jadi kalau menurut saya sih baterai ini lebih tahan ya dibandingkan dengan baterai bawaannya. Karena kemarin kita sudah tes kalau baterai bawaan dari Sony ZV-E10 itu kalau kita gunakan bikin konten gitu ya di 1080p 60 fps itu dia bisa bertahan sampai 1 jam atau ya maksimal 70 menit lah ya. Tapi kalau kita kemarin gunakan yang Takara ini, nah itu bisa bertahan sampai ini videonya. Oke teman-teman, baru aja kita bikin konten menggunakan baterai dari Takara di Sony ZV-E10. Ini 4K ya, tapi kita nggak gunakan 4K. Kita gunakan resolusi 1080 atau Full HD, 60 fps. Dan untuk ketahanan baterainya kita cek ya. Dari awal video tadi, oke ini ya. Jadi video pertama 15 menit. Video kedua 15 menit, jadi 30 menit ya. Video ketiga 15 menit lagi, 45 menit ya. Lalu video keempat 16 menit, jadi 1 jam 1 menit. Lalu video berikutnya 16 menit, 1 jam 17 menit ya. Oke, jadi 1 jam 17 menit. Masih tersisa sebanyak 19% untuk sisa baterainya. Itu tadi kita nggak ngitung detiknya ya teman-teman, menitnya aja. Jadi ya perkiraan
dia bisa kita gunakan untuk merekam Full HD 60 fps ya sekitar 1,5 jam lah gitu ya teman-teman. Itu perkiraan aja. Jadi kita nggak menggunakan baterai ini sampai habis tadi ya. Ya, jadi dia bisa bertahan lebih dari 90 menit ya. Jadi kalau dibandingkan dengan baterai bawaan dari kamera mirrorless-nya itu memang sedikit lebih baik ini teman-teman. Lalu untuk produk lainnya apakah ada ya yang punya konektor Type-C? Kalau saya cek di marketplace, Telesin itu juga ngeluarin ya yang punya konektor Type-C seperti ini juga untuk baterai Sony mirrorless. Itu harganya hampir 3 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh Takara ini teman-teman. Jadi ya menurut saya ya kalau saya sih lebih baik ambil yang Takara ini. Nah, rencana saya sih saya akan tambah satu lagi nih teman-teman. Ini oke sekali daripada kita beli third party yang mana kalau kita ngecas harus pakai ini ya konektor dockingnya seperti ini. Jadi lebih enak pakai baterai yang ada opsi Type-C-nya seperti ini ya. Jadi kalau kita pasang ya sama aja teman-teman dengan baterai yang ori bawaannya ya. Nah, nih. Ya, dan semuanya juga berjalan dengan normal. Kalau menurut saya sih baterai ini benar-benar worth it ya. Selain kita dapat baterai berkualitas dengan harga murah, kita dapat hard case seperti ini. Lalu di paket penjualannya juga kita disertakan kabel cas USB A ke USB C. Ya, lumayan teman-teman. Di harga nggak sampai 150.000. Ini apa nih? Oh, ini ada buku manualnya kecil. Oke, saya rasa itu ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semuanya, khususnya untuk kalian yang sering traveling. Nah, kalian butuh baterai yang benar-benar fleksibel untuk pengisian dayanya. Ya, kalian bisa gunakan Takara baterai dengan konektor USB Type-C seperti ini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.